Oke. Oh ya guys, betul saya habis ngerit. Bambang Santoso, ayo sini. Ayo. Udahlah mah. Mati, yuk. Oh, bisa sih. Minggir gitu loh. Ini mau mati terus. Ini kayak hidup mati. Kita putih ini sudah berubah jadi zombie villager semua. Inilah hidup menjadi seorang pahlawan ya guys ya. Sangat susah. Oke, ini berhasil. Kita harus menyala. Bambang kalian ini kan anak penerus bangsa, kenapa kalian malah berkhianat? Kita hanya harus menunggu pagi kan guys. Iya. Kita hanya harus menunggu pagi. Oh my god, ada yang menyerang. Ada anak bangsa guys. Bangsa yang berkhianat ya. Minggir bang. Gua harus tidur. Yes, aman ya sih. Angkat tangan saya angkat tangan guys. Mending kita reaksi aja ya guys ya. Reaksi kagak tuh guys. Gue terlalu cupu ya guys ya kalau nge-rate apalagi. Ya, mari kita cari tontonan. Mari kita reaksi. Ini guys, teori. Ini kali ya, semoga tidak binatang, tapi di sini masih banyak banget pohon ya. Jadi kayaknya kita harus menebang beberapa pohon dulu. Guys, ini gue nonton NPC 707 ini sekalian kita lari sini aja ya channelnya. Wah, ini kenapa ada pohon gede banget dah. Ini sih gue males kalau harus nebang satu-satu guys. Jadi kayaknya gue bakal Oke, setelah semua pohonnya sudah tertebang, sekarang mungkin kita bisa mencari hewan pertama, yaitu domba. Tapi di sini gue nggak ngeliat ada domba ya. Biasanya tuh ada Oke, berarti ini adalah hewan pertama yang bakalan kita taruh di kebun binatang kita guys. Ini kamu cuy. Dan langsung aja kita membuat kandang pertama di kebun binatang kita teman-teman. Oke, ini kandangnya udah jadi. Sekarang waktunya kita untuk memindahkan domba kita guys. Oke, sini masuk. Dan kayaknya gue kurang suka dah sama warna ini. Jadi kayaknya gue bakalan ganti aja warna putih. Nah, let's go. Dan biar domba ini kagak kesepian guys, gue bakalan bawain satu temennya lagi biar dia nggak kesepian. Dan kemudian kita akan warnain menjadi merah putih guys. Dan sekarang dia menjadi bendera Indonesia. Oke, berarti kalau kayak gitu kandang domba udah selesai, kita bisa melanjutkan ke kandang yang selanjutnya. Mungkin kita bakalan mengambil dari yang paling dekat dulu, yaitu kambing gunung guys. Nah, biasanya mereka ada di sini nih, tapi kenapa nggak kelihatan ya? Nah, ini dia kambingnya guys. Oh ya, BTW kambing gunung ini adalah salah satu hewan termudah untuk didapatkan, karena emang nggak terlalu jauh dari rumah gua cuy. Jadi gini, hewan-hewan yang akan gue kumpulkan itu gue bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hewan yang mudah untuk ditemukan, kemudian hewan yang sulit untuk ditemukan, dan yang terakhir adalah hewan misterius. Dan hewan misterius ini adalah hewan yang belum pernah ditemukan oleh YouTuber Minecraft manapun guys. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai habis teman-teman. Oke, kalau gitu langsung aja kita bikinin kandang buat si kambing gunung ini. Dan di kandangnya ini gue bikin kayak snow gitu, karena kita menemukan si kambing ini itu di pergunungan salju guys. Ini kandangnya belum selesai, tapi si kambing ini udah masuk ke dalam kandangnya dia coy. Ini orang nggak sabaran banget dah buat masuk ke dalam kandang di kebun binatang. Kocak gaming. Tapi ya udah, kita biarin aja guys. Kita lanjutin untuk membuat kandangnya. Dan di sini gue rencananya pengen bikin kayak gunung-gunung salju gitu. Oke, sekarang kambing waktunya kamu masuk ke kandang baru kamu, oke? Oke bang. Dan kita akan menamai kambing ini sebagai dia lompat. Oke, berarti kalau kayak gitu kambing sudah sumpah orang ini loncat-loncat mulu loh. Turun woi.
Berarti kalau kayak gitu dua hewan mudah sudah kita dapatkan. Sekarang kita lanjut ke hewan mudah nomor 3. Oke, gue udah terbang selama 5 menit ini. Gue nggak ngeliat ada keberadaan hewan itu, coy. Ini kemana ya? Perasaan ini. Oh, ternyata ada di sini teman-teman. Ya udah kalau gitu langsung aja kita bawa lah ya. Untuk kandang si tampan dan pemberani guys, mungkin kita bisa bikin di samping kandangnya kambing kali ya. Oke, ini untuk luasnya mungkin segini besar guys. Tapi gue masih bingung untuk bikin bentuk kandangnya itu kayak gimana ya. Dan karena setelah berjam-jam gue masih bingung bagaimana cara gue bikin kandang si hewan ini, akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke kebun binatang di dunia nyata untuk mencari inspirasi cuy. Dan ya gue nggak bohong, gue beneran pergi ke kebun binatang di dunia nyata karena emang gue pengen bikin kebun binatang Minecraft kita itu serealistis mungkin. Dan karena kita di sini bingung bagaimana cara membuat kandang baby, akhirnya di sini gue mendapatkan inspirasi untuk membuat kandang seperti apa. Dan karena di dunia nyata itu kandangnya kayak turun, jadi gue bikin di sini juga kayak turun teman-teman. Dan karena di situ juga ada lumpur buat dia mandi, jadi di sini gue juga membuat lumpur dan juga bikin rumah kecilnya. Padahal gue nggak tahu itu kenapa ada rumah kecil di situ dah. Nice, sekarang udah kelihatan kayak kebun binatang beneran cuy. Dan jangan lupa kita namain dia sebagai si Tampan. Let's go. Oke, untuk hewan selanjutnya ini lumayan banyak guys, karena hewan-hewan ini itu semuanya tinggal di dalam laut. Jadi langsung aja kita pergi ke laut untuk mengambil hewan-hewan yang kita perlukan teman-teman. Nah, sekarang langsung aja kita cari ikan yang ada di bawah sini woi. Jadi kita bakal ambil mereka. Iya salah kok, malah gue lempar, kocak. Oke, dan ikan-ikan ini juga guys, ini gue gak pernah lihat ini ikan apa anda. Tapi ya udah kita ambil juga dah ya. Dan kemudian langsung aja gue melanjutkan untuk mengambil ikan-ikan yang lain yang jenisnya itu ada banyak banget teman-teman. Kedok copyright gimana sih? Copyright gitu loh. Oke, di sini kita udah memiliki beberapa hewan yang udah kita kumpulkan dan bentar, itu Squidward lagi ngapain coy di sini? Oke, gue nggak ngerti lagi coy sama Squidward dah. Dan gue juga di sini mengumpulkan beberapa koral karena gue pengen bikin kandangnya itu nanti bakalan berbentuk seperti akuarium. Untuk akuariumnya juga gue pengen bikin yang cukup besar guys, karena nanti ikan itu ada banyak dan ukurannya kira-kira bakalan segini guys. Bentar, itu kegedean. Editor tolong kecilin, itu kegedean dong, tolong dong. Nah, oke, segini baru bener teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa meletakkan semua ikan-ikan kita ke dalam satu akuarium kecil ini dulu. Dan langsung aja kita memulai untuk membuat akuariumnya. Ini sudah 6 menit guys. Oke, kayaknya di sini kita punya masalah guys. Ini gue bingung bagaimana caranya kita ngisi akuarium ini pakai air sampai penuh dah. Oke, mungkin kita harus mulai dari ujung kali ya. Tapi ini cuma 1 blok doang coy. Gue pengennya sampai 4 blok ke atas. Ini gimana dong? Kayak gini apa kayak ginian? Lah, kok malah begini nggak penuh? Sumpah gue bingung woi. Oke, gue udah menemukan solusinya guys. Jadi yang pertama-tama harus kita lakukan, kita harus ngeblok semua akuarium ini dulu menggunakan blok apapun. Oke, setelah semuanya udah tertutup, gitu kemudian ya, kita guys, isi air. Tapi emang Mojang itu sebenarnya baik ya. Dia tuh kayak mikir, nah kalau udah tinggal kita hancurin guys. Nah dengan kita menghancurkan ini, ini kenapa ada? Wih, lah kocak gaming ada banyak zombie. Oh my god, no! Cok, ini kenapa ada Peter Parker dah muncul dari bawah tanah dah. Sumpah nih skeleton gaduh banget dah woi. Astaga. Zombie semua. Mati kau. Oke, ini dia akhirnya akuarium kita sudah hampir jadi teman-teman. Ada lagu. Oh ya, di tengah-tengah sini kayaknya gue bisa bikin kayak pulau kecil gitu. Habis itu kayak ada pohon kelapanya gitu kali ya. Oke, ini udah kelihatan bagus, sudah nggak kosong-kosong amat, nggak kayak sebelumnya. Oke, jadi sekarang waktunya kita untuk memindahkan semua ikannya ke dalam rumah baru mereka, guys. Bentar, gue lupa sama satu hewan, guys, yaitu dolphin. Ini dolphin belum gue masukin, gimana dah? Gue lupa dah, kocak gaming. Nah, itu dia dolphinnya, coy. Sini, woi. Sumpah dia tadi kabur-kabur mulu loh, susah banget diambilnya. Kena lu satu. Hap. Oke, kita dapat 2 dolphin, guys. Oke, langsung aja kita bawa ke akuarium di kebun binatang kita. Taruh sini dan oke, ini jalannya udah jadi, guys. Jadi nanti si dolphin bakalan berenang ke sono, kemudian ke dalam sini dan langsung nyambungnya ke dalam akuarium, guys. Oke, pintar ya. Terus. Nice. Jangan lompat-lompat, kocak. Jangan lompat. Ini kenapa mereka doyan lompat-lompat dah? Oke, masuk dolphin, tolong jangan lompat-lompat lagi ya. Oke, berarti kalau gitu dolphin udah ada di akuarium, langsung aja kita pindahin ikan yang sebelumnya ke dalam akuarium juga, teman-teman. Oke, kalau gitu semua hewan laut sudah selesai. Sekarang kita bisa memulai untuk mencari hewan-hewan yang letaknya lumayan jauh dari rumah gua. Dan kita akan mulai dengan hewan panda. Oh my god, langsung aja kita bawa. Ada creeper, coy. Sumpah nih creeper muncul dari mana, cok? Sumpah bentukan dia tuh menyatu dengan alam, guys. Coy, ikut gua ke kebun binatang nih. Ngapain dia malah makan dah? Naik.
Nah, oke langsung aja kita bawa pulang coy. Oke, pandanya akan kita kurung di sini untuk sementara biar dia nggak kabur kemana-mana. Sekarang mungkin kita bisa bikin kandangnya. Aduh, ini kenapa gue jadi ikut terperangkap juga dah. Sekarang mungkin kita bisa membuat kandangnya terlebih dahulu kali ya. Oke, ini untuk ukuran kandangnya kira-kira segini, tapi ini masih kayak kosong banget dah. Oke, ini tanahnya udah gue bolongin dua, jadi rencananya gue pengen bikin kayak kolam gitu. Tapi ini belum selesai 100% coy. Ini kalau kayak gini doang kelihatannya buruk woi. Jadi ya udah kita selesaikan sekarang juga kali ya. Wow, dengan kekuatan. Cepat masuk. Ini dia jalannya kok kayak melayang gitu ya. Jangan lupa kita kasih makan biar dia nggak mati kelaparan teman-teman. Oh ya, ada satu hewan lagi yang asalnya itu juga dari biome jungle cuy. Nah itu dia burung kakatuanya guys, atau parrot. Langsung aja kita kasih makan biar dia jadi teman kita. Dapat lope-lope, let's go. Oke, saatnya kita membawa dia ke rumah yang baru. Oke, ini udah pengen nyampe rumah dan oh iya, Squidward lupa gue masukin ke dalam akuarium ya. Yaudah kita bikinin kandang dulu buat si kakak tua ini guys. Baru nanti kita bakal ngambil squid setelah kita beres, oke? Oh ya, dan rencana gue pengen bikin kandang buat si parrot ini lumayan besar cuy kandangnya. Jadi kayaknya kalau cuman buat satu parrot doang itu kandangnya kegedean. Jadi gue memutuskan untuk mengambil beberapa parrot lagi. Oke, sekarang kalian bertiga duduk di sini ya, jangan kemana-mana. Gue bakalan bikinin kandang buat kalian bertiga. Oke bang, siap cuy. Oke, kalau gitu langsung aja kita bikin kandang buat si parrot temen-temen. Dan gue bakalan bikinnya itu di sebelah kandang panda. Jadi kayaknya gue harus meratakan sedikit tanahnya. Pandanya joget asli. Oke, berarti kalau kayak gitu kandang parrot atau kandang burung kakak tua sudah selesai. Oke, mungkin untuk hewan selanjutnya yang akan kita cari bentar, Squidward belum kita masukin ke dalam akuarium ya? Oke, kita masukin dia ke dalam akuarium dulu kali ya. Nah, masuk ke dalam sana Squidward. Bagus, kita namain Squidward. Let's go. Nah, berarti Squidward sudah dapat guys. Oh ya, BTW ini kebun binatang kita baru selesai 50% aja, bentuknya udah kelihatan bagus ya. Gue jadi makin gak sabar sih kalau ini udah jadi sampai 100% coy. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir ya guys ya. Hewan yang selanjutnya akan kita dapatkan itu bisa kita dapatkan cuman di malam hari teman-teman. Dan kayaknya hewan ini bakalan sedikit merepotkan sih, soalnya dia pasti nyerang gua mulu coy. Nah, hewan itu adalah Spiderman, Amazing Spiderman. Oh my god, dia ngejar gua. Oke, mungkin kita bakalan jebak dia ke dalam sini cuy. Oke, di sini gua udah bikin perangkap guys. Jadi nanti kita bakalan mancing si Spiderman tadi, kemudian kita bakalan bawa dia ke sini dan langsung buat nutup cuy. Nanti dia Spiderman guys. Sini. Oke, kita bakalan bawa dia ke perangkap kita cuy. Ini pengen sampai dia masuk dan langsung kita tutup. Pintunya. Iya, dia keluar. Oke, salah. Ulang. Ini ganggu. Oke, dia bakal masuk sini, kita tutup. Oke, dia terjebak guys, sudah terjebak. Oke, kita bisa kabur gitu. Oke, itu kandang laba-laba yang masih di situ guys. Mungkin kita bakal menunggu pagi baru kita membuat kandangnya. Oke, ini udah siang, harusnya Peter Parker nggak nyerang kita lagi teman-teman. Nah, Peter Parker udah tidak menyerang lagi guys. Ya, jadi laba-laba itu nggak bakalan nyerang kalau di pagi-pagi hari guys. Nah, kayaknya gue pengen bikin kandang si Peter Parkernya kayaknya di sini deh. Ini lumayan gede di sini guys. Jadi tolong Anda minggir dulu kambing. Jadi mungkin kita bisa memulai untuk membuat kandangnya si Peter Parker guys. Dan rencananya gue pengen bikin kandang si Peter Parker ini bentukannya kayak gitu cuy. Tapi mungkin gue bakalan bikinnya itu kacanya warna hitam. Kalau parrot kan warna bening tuh. Nah, gue pengen bikin di sini warna hitam. Bang, terus jangan pakai tinted glass kan, kalau pakai tinted glass. Kayaknya kalau misalnya kita itu terlalu lama guys. Jadi gue punya ide biar dia bisa masuk ke kandangnya guys. murah ya katanya. Yang Nah, dia bakalan nyerang kita dan kita bakalan tuntun ke kandang barunya itu si Peter Parker. Ah, Bagus. Kita sudah dapat Peter Parker di sini. Dia keluar lagi. No. Nah, Peter Parker tidak bisa menyerang kita guys. Oke, berarti kalau gitu Peter Parker sudah selesai. Langsung aja gue melanjutkan untuk mencari hewan yang masih gampang untuk dicari, kayak ayam, kemudian sapi, dan juga serigala. Dan kandang pertama yang gue buat adalah kandang buat ayam. Chicken shocking. Lahar. Kemudian kandang sapi. Steve, ayam lahar terlalu enak. Dan kandang serigala. Dan kandang serigala ini gue pengen bikin kandangnya itu mirip kayak kandang doggy di dunia nyata. Kemudian gue melanjutkan lagi untuk mengambil hewan-hewan yang masih mudah untuk didapatkan seperti kuda. Dan untuk kandang kuda itu sebenarnya gue bingung bagaimana cara membuatnya guys. Ya, alhasil gue menyontek dari YouTube ya teman-teman. Ya,
Ya saya juga pasti. Setelah itu gue melanjutkan untuk mencari kucing guys. Dan biasanya kucing itu adanya di village. Oke, di mana kamu kucing? Oh, itu dia kucingnya teman-teman. Oh ya, BTW kucing sama hewan ocelot itu bentuknya hampir sama ya. Jangan-jangan mereka adik kakak ya guys. Jadi mungkin gue bakalan mencari kembarannya dulu. Nanti gue bakalan satuin mereka di kandang yang sama kali ya. Oke, harusnya ocelotnya ada di sekitar sini teman-teman. Tapi dari tadi gue nggak ketemu. Oh, itu dia tuh. Nah, akhirnya kakak dan adek sudah bertemu setelah berpisah bertahun-tahun ya teman-teman. Kemudian langsung aja gue membuat kandangnya. Dan gue membuat kandangnya agak besar karena gue pengen menyatukan dua hewan yang tadi. Dan jadinya kayak gini teman-teman, di mana setengah itu buat kucing dan setengah itu buat ocelot, tapi tetap berada di satu kandang yang sama. Oh ya, dan BTW mereka itu gue namain sebagai Upin dan juga si Ipin guys. Oh my god. Oke, di sini udah lumayan banyak kandang yang udah kita selesaikan, dan mungkin sekarang gue pengen nyari hewan yang mungkin bentuknya itu masih sama kayak Upin Ipin guys, yaitu hewan fox, atau bahasa Indonesianya itu adalah hewan rabuh. Apa sih? Rubah. Apa sih yang benar? Rubah. Ya pokoknya itulah. Mungkin ada bayong yang dimana bakalan ada fox di dalamnya. Jadi mungkin kita bakalan mencari di dalam sini. Nah, itu dia tuh foxnya guys. Jangan kabur, Nah, dapat satu. Let's go. Kita pulang ke rumah baru kamu. Oke, ini udah gue namain guys. Nama foxnya adalah Uhuy. Ya gue bingung guys harus namain fox ini sebagai apa guys. Jadi kita namain Uhuy aja ya teman-teman. Oke, mungkin untuk kandang si Uhuy kita bakalan taruh di samping si serigala ini guys. Yaitu di sini karena mereka bentuknya sama guys. Oke, di sini kandang udah gue tandain di mana kandangnya bakalan berbentuk seperti ini dan sebesar ini. Kemudian gue melanjutkan untuk mendekorasi kandang si Uhuy seperti menambahkan pohon, menambahkan pumpkin, dan juga menambahkan raspberry atau strawberry atau ini buah apa sih? Oke, berarti ini kandangnya udah selesai. Sekarang waktunya kita mengambil si Uhuy dan memasukkan ke dalam kandang barunya guys. Oke, ini rumah baru kamu dan kamu akan tinggal di sini. Oke, jangan kabur kemana-mana. Woi, jangan kabur, woi. Sini coy. Ini sumpah hewan ini kabur-kabur mulu loh. Dia masuk sendiri guys. Bentar guys. Apa sih? Taruh HP-nya, ambil sama abang. Oke guys, sepertinya ada kesalahan teknis terus Dia kabur, habis itu masuk lagi guys. Oke, mungkin terakhir kita bisa kasih makan Uhuy, kemudian kita bisa mencari hewan selanjutnya guys. Oke, berarti dengan selesainya kandang fox, sekarang mungkin kita bisa mencari hewan yang sulit untuk didapatkan. Untuk hewan sulit nomor 1 itu cuma bisa kita dapatkan di dalam Nether Portal teman-teman. Ya, dan hewannya adalah skeleton hitam. Oke, enggak guys, bukan skeleton hitam. Tolong jangan pukul saya. Maksud gua adalah hewannya itu adalah strider guys. Ya, ternyata strider ini termasuk salah satu hewan yang ada di Minecraft teman-teman. Jadi mungkin langsung aja kita ambil stridernya cuy. Oke, tapi masalah stridernya di tengah-tengah ini gimana kita kesononya ya? Oke, terus kita taruh ini. Bam, kita naikin. Bam. Let's go. Dan oke, dia sudah ada di kendali kita teman-teman. Let's go. Oke, jadi mungkin kita bakalan bikin jalurnya dulu biar kita bisa membawa dia ke dalam kebun binatang kali ya. Oke, langsung aja kita bawa guys, dan kita di sini harus cepat karena dia itu udah kedinginan dong. Oke, kita taruh di lava dulu dan langsung lanjut lagi menuju ke Nether Portal. Oke, akhirnya kita udah berhasil guys untuk memindahkan si strider ini ke dalam overworld, dan sekarang tugasnya adalah kita harus memindahkan dia ke dalam kebun binatang kita. Oke, di sini gue udah membuat beberapa kotak lava guys agar nanti strider kita bisa jalan tanpa dia harus mati. Ayo cepat lava ada di sini strider. No, jangan berhenti. Ayo terus. Waduh, dia kayaknya bakal ngambil waktu 1 tahun dah. Oke, berarti sekarang stridernya udah kita amanin guys. Jadi mungkin kita bakalan bikin kandangnya dulu, dan untuk sementara strider ini kita bakalan kurung di sini biar dia nggak kena hujan teman-teman. Karena strider itu kalau misalnya kena hujan langsung disepir guys. Oke, kayaknya kandangnya bakalan gue bikin di sini aja karena di sini masih luas banget lahannya, dan langsung aja gue meratakan tanahnya agar gue bisa membuat kandang untuk si strider. Anda ini bukan hewan, pertanyaan saya. Kalau hewan itu yang Oke, ini tempatnya kira-kira bakalan segede ini guys, dan ini kenapa ada zombie kena azab bawa cangkul dah. Ini gue buat lumayan gede guys karena nanti gue pengen bikinnya itu bukan cuman buat kandang strider, tapi gue juga pengen naruh hewan lainnya yang ada di dalam nether, seperti hewan hoglin guys. Jadi gue bikinnya sengaja lebih besar cuy. Yaudah, kalau gitu mungkin kita bisa ganti kayak giniannya nih menjadi netherrack juga biar terlihat seperti kayak nether. Dan di sini gue pengen bikin kayak ada lava-lavanya gitu biar lebih kelihatan kayak di nether cuy. Oke, berarti ini lavanya sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengisi bagian yang kosong ini ya. Ini BTW masih banyak banget yang kosong ya. Oke, ini udah kelihatan lebih bagus, nggak kayak yang sebelumnya. Dan di sini gue juga sengaja membuat biome warna merah ini karena gue nanti berencana untuk memasukkan hoglin juga guys di sini. Jadi nanti di dalam satu kandang ini bukan cuma strider doang, tapi gue bakalan taruh hoglin juga. Langsung aja kita bawa dia ke dalam kereta kita. Cepat itu keretanya. Dan hop, kok nggak jalan? Maju. Nah, oke, dia udah maju teman-teman. Let's go. Dan
Petis. Alright, let's go. Kemudian mungkin kita bisa masukin hoglin juga sebelum kita pagar-pagerin. Sebenarnya untuk mengambil hoglin ini nggak terlalu susah cuy, karena kita nggak perlu tali atau apapun. Karena tinggal kita jalan doang, itu dia sudah ngikutin kemanapun kita pergi. Ya dia terlalu. Jangan ke sono. Nih bang, sini bang. Naik. Sumpah diseruduk gue cok. Nah ini agak PR di sini guys, karena dia takut sama ini ya, sama nether portal ya. Jadi biar dia masuk Hoglin kan nggak takut player. portal kita harus menggunakan tali teman-teman. Masuk bro. Nice, oke dia udah masuk teman-teman. Oke sekarang dia udah ada di overworld. Sekarang tinggal kita bawa ke dalam kebun binatang cuy. Rasanya ini kandang buat hoglin dah. Ini kenapa zombie-zombie ngikut masuk ke kandang ini dah. Dan waktu gue pengen bikin pagar buat kandang ini, tiba-tiba hal tak terduga itu terjadi teman-teman. Yah! Kenapa tadi? Mungkin mati kena lava. Ya, sekarang gua harus kembali dan mengambil hoglin lagi, cuy. Oh, di sini kamu. Dan ya, dia udah masuk ke dalam sini dan ini udah gue ikat juga biar dia nggak kemana-mana. Oh ya, BTW hoglin yang satu ini belum kita kasih nama teman-teman. Gimana kalau misalnya kalian aja yang namain guys? Bebas, kalian mau namain dia apa aja teman-teman. Tinggal tulis di komen aja ya. Oke, kalau gitu kita bisa melanjutkan ke hewan selanjutnya cuy. Nah, hewan yang selanjutnya ini sebenarnya agak aneh guys. Soalnya kita nggak bisa menemukannya di mana-mana. Mau kita pergi ke bawah lava atau ke DN pun kita itu nggak bakal bisa nemuin dia. Tapi kita bisa dapetin hewan ini dengan menggunakan satu barang. Dan barangnya itu adalah Ender Pearl. Dan ya, hewan itu adalah Endermite guys. Dan kita bisa dapetin hewan itu dengan cara melempar Ender Pearl sampai dia spawn. Endermite-nya kagak spawn-spawn, ini malah gue yang meninggal dah. Jadi ya, kita harus terus mencobanya sampai Endermite-nya bener-bener spawn cuy. My god, gue kehabisan Endermite. Maksudnya gue kehabisan Ender Pearl. Ya, jadi mau gak mau kita harus pergi ke DN untuk mencari Enderman dan mendapatkan Ender Pearl lagi dah. Serap. Mati satu. Oke, segini harusnya cukup ya. Oke, tapi mungkin kita bisa bikin kandangnya dulu aja kali ya. Karena kalau gue bikin Endermite duluan, nanti takutnya tuh dia malah kabur-kaburan coy. Oke, untuk kandangnya gue bikinnya kayak gini teman-teman, biar kita bisa melihat Endermite-nya dari luar. Kemudian langsung aja kita lanjutin untuk memecahkan Ender Pearl dan berharap sampai Enderman spawn guys. Maksudnya Endermite. Kenapa gue susah banget ngomong kayak gitu? Dan akhirnya Endermite spawn guys. Dan ini kenapa dia ngejar-ngejar gua dah. Dan langsung aja dia gua namain guys sebagai TDR 3000. Oke, untuk hewan sulit selanjutnya itu adalah hewan silverfish. Dan hewan ini itu letaknya ada di stronghold yang benar-benar jauh dari kebun binatang kita. Jadi kayaknya untuk membawa hewan ini ke kebun binatang kita itu nggak bakalan ngambil waktu yang sebentar. Dan karena masih banyak hewan yang letaknya jauh dan belum gua dapatkan, jadi kayaknya kita membutuhkan rencana baru teman-teman. Karena kalau kita mengambil hewan dengan menggunakan metode jalan kaki, kayaknya video ini bakalan selesai di tahun depan deh. Jadi langsung aja gua mencari jawabannya di YouTube. Dan ternyata caranya itu bisa menggunakan nether portal teman-teman. Oke, ini kita di depan nether portal, langsung aja kita masuk. Kemudian gue membuat nether portal penghubung di koordinat ini. Oke, langsung aja kita coba guys, apakah teori nether portal penghubung berhasil. Dan iya, ternyata gue langsung nembus ke stronghold. Dan ini berarti berhasil. Ya pokoknya karena 8 blok di overworld adalah 1 blok di nether, jadi kalau gue harus memindahkan hewan dari jarak 8000 blok, gue cuma menempuh jarak 1000 blok kalau lewat nether. Dan caranya itu tinggal menggunakan koordinat guys. Ya, ini kenapa malah jadi kayak video tutorial ya? Editor, tolong lagunya ganti dong. Oke, di sini gue udah menemukan silverfish kita, langsung aja kita pindahkan dan masukkan ke dalam kebun binatang. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa namain dulu silverfish kita biar dia nggak di-spawn guys. Dan ini kenapa dia ini kayak goyang dumang gini ya? Ya udah kalau gitu kita namain dia sebagai ikan goyang. Dan kandangnya ini udah gue siapin guys, dan karena ikan goyang ini kita temukan di stronghold, jadi kandangnya gue pengen bikin mirip sama stronghold. Nah, ini udah lumayan mirip. Langsung aja kalau gitu silverfish masuk ke kandang baru kamu, oke? Oke, nice, berarti udah jadi. Dan terakhir mungkin kita bisa kasih iron bars sebagai pagarnya biar dia nggak bisa ikan goyang. Dia tenggelam di dalam air. No. Ini kenapa juga sih ikan goyang nih? Ini kayak aneh banget gitu loh. Ya, lagi-lagi gue kehilangan hewan kita teman-teman. Padahal untuk ambil silverfish ini lumayan susah karena harus mindahin lewat nether portal. Dan gue terlalu malas untuk ambil silverfish lagi guys, jadi kayaknya kita nggak usah.
Nah, hewan yang selanjutnya ini itu sedikit impossible untuk didapatkan, guys. Mau kita cari keliling satu dunia Minecraft pun ini tuh nggak bakalan ketemu. Dan ya, hewannya itu adalah unta atau camel. Dan hewan ini bisa gue bilang tidak mungkin untuk didapatkan karena Minecraft yang gue pakai ini masih versi lama, cuy. Jadi gue harus update Minecraft dulu biar gue bisa mendapatkan si camel ini, guys, atau unta. Oke, ini gue udah update, harusnya hewan camel atau hewan unta tadi udah ada, guys. Ya, langsung aja kita cari hewan unta kali ya. Biasanya hewan unta itu bisa kita dapatkan itu di daerah desert, guys. Lebih tepatnya di desert village. Dan ini kita udah menemukan desert village pertama. Dan semoga aja kita menemukan unta, guys. Halo, Pylon Golem, di mana untanya? Dan iya, di sini gak ada unta, guys. Coba kita cari lagi kali ya. Itu. Mencari desert. Dan setelah berlama-lama gue mencari, akhirnya gue ketemu juga, teman-teman. Ini kenapa buntutnya kayak begini dah? Lah dia duduk, coy. Oke, sekarang Anda akan tinggal bersama saya di dalam. Dan langsung aja gue mengendarai si unta ini dan membawanya ke dalam kebun binatang. Sebelum kita membuat kandang si unta, mungkin untuk sementara dia bakalan kita taruh di sini dulu, guys, biar dia nggak kabur. Dan langsung aja kita namain dia sebagai Ana Ente, teman-teman. Weh, ada Ana, ada Ente, selebe uye. Oke, kalau gitu langsung aja kita memulai untuk membuat kandang si unta. Dan untuk kandangnya ini, gue pengen bikinnya itu mirip sama kandang yang ada di dunia nyata. Dan untungnya gue sempat ngerekam kandang unta waktu gue lagi ada di kebun binatang. Dan karena di sini kita akan sedikit menyontek dari kebun binatang yang ada di dunia nyata, mungkin kita bakalan mengganti semua rumputnya ini menjadi pasir dulu. Karena kalau misalkan lihat di video yang ada di kebun binatang dunia nyata itu menggunakan pasir. Oke, ini semua udah jadi pasir. Dan karena di video itu gue juga merekam kayak ada kandangnya, mungkin gue bakalan bikin kandangnya, tapi mungkin kandangnya di sini aja kali ya. Oke, ini kandangnya udah jadi, tapi bentar deh, gak tahu kenapa ya, gue ini kurang suka sama warna pagernya ya. Kayak gak nyambung gitu loh sama pasir, lihat dah, warnanya kayak berlawanan banget gitu loh. Tapi karena udah jadi dan kayaknya gue males dah kalau misalnya harus ganti semua. Jadi kayaknya oke, pagar sudah diganti. Oke, kalau gitu sekarang kita bakalan langsung aja pindahin si Ana Ente. Woi, Ana Ente, dia malah ngecil di sini, boy. Anda ngapain, bro? Oke, berarti kalau kayak gitu unta kita ada di dalam kandang dan semoga aja dia nggak kabur ya, guys. Ya, baru saja dia bilang ternyata dia bisa kabur, teman-teman. Oh my god. Jadi gue terpaksa untuk membuat pagernya sedikit lebih tinggi biar si onta ini nggak kabur, teman-teman. Dan oke, segini harusnya udah cukup dan dia nggak bisa pergi, guys. Dan di sini gue bikin kayak stone slab gitu biar kita kayak bisa ngeliat untanya dari kejauhan, guys. Nah itu dia. Woi, Ana Ente. Oke, berarti Ana Ente sudah selesai. Dan hewan selanjutnya ini adalah hewan yang mungkin menurut gue itu lumayan jauh tempatnya, guys. Dan hewannya itu adalah hewan beruang kutub. Dan karena biomnya itu lumayan jauh, jadi kayaknya gue bakalan menggunakan teori nether portal lagi. Nah ini dia burung kutubnya. Oke, berarti kita udah ketemu burung kutubnya. Mungkin sekarang kita bakalan bawa ke tempat aman dan kita bakalan mencatat koordinatnya agar kita bisa memindahkan dia menggunakan nether portal. Oke, beruang kutub, kamu tunggu di sini dulu ya. Oke, ini koordinatnya langsung aja kita catat, coy. Kemudian langsung aja kita membuat portal penghubung di nether. Udah nyalain dan apakah akan muncul? Dan ya bener, langsung muncul di sini, cuy. Oke, berarti sekarang kita bisa bawa si beruang kutub ini ke dalam nether portalnya. Oke, di sini adalah bagian yang paling tricky, guys, karena kita nggak boleh sampai dia itu nyebur ke lava ya. Iyalah. Ada suara yang biasa lah ya, guys ya. Padahal ada ente selebe uye. Oke, ini beruangnya udah nyampe di kebun binatang. Dan ini gue namain Bernard, guys, karena biar dia nggak di spawn. Mungkin sebelum gue membuat kandang buat Bernard, gue bisa mencari beberapa hewan lagi biar gue bisa nanti membuat kandangnya secara bersamaan kali ya. Dan hewannya itu adalah lama, kemudian donkey, dan juga hewan yang bisa kita dapatkan dengan mengawinkan kuda dan juga donkey. Dan selanjutnya ini adalah hewan yang bener-bener sulit karena letaknya yang sangat jauh dari rumah gue. Gue sampai terbang selama lebih dari 30 menit cuman buat nyari hewan ini. Dan pada saat gue menemukannya, langsung aja gue transfer menggunakan teori nether portal. Oke, di sini berarti sudah banyak hewan yang udah kita kumpulkan dan belum kita bikinin kandangnya. Kemudian gue lanjut untuk mencari hewan yang tersisa yang masih belum gue dapatkan. Oh ya, mungkin bagi kalian yang nanya kenapa gue memiliki banyak kodok kayak gini, ini sebenarnya gue dapetin waktu gue lagi bikin video patung di Saudara. Oke, di sini udah rame banget, guys, udah kayak mau tawuran ya. Berarti kalau kayak gitu sudah 95% semua hewan di Minecraft sudah kita dapatkan, teman-teman. Hewan yang pertama gue buatin kandangnya itu adalah hewan polar bear. Dan untuk kandangnya gue bikinnya itu semirip mungkin dari tempat asal si polar bear ini. Kemudian untuk lama, ya ini gue bikinnya nggak spesial-spesial amat karena emang hewan lama ini tidak terlalu spesial ya, teman-teman. Tidak spesial.
Dan jangan lupa untuk membuat kandang-kandang hewan yang Bang Teguh pasti suka oh ya, ini. BTW kandang yang satu ini nih guys, Kenapa ini ya? kan kandang Saya kodok lihat ya, itu uploadnya bikinnya tuh lumayan kayak susah cuy. Karena emang gue bikinnya harus sedikit tinggi biar kodok-kodok kita itu nggak gampang kabur, karena dia bisa lompat setinggi angkasa ya. Enggak sih, enggak setinggi angkasa juga sih, itu lebay banget ya. Oke, sekarang gue bakalan mulai untuk mencari hewan yang belum pernah gue lihat sama sekali seumur hidup gue coy. Dan hewan itu adalah hewan sniffer. Jujur gue belum pernah ngeliat hewan itu sama sekali dan gue nggak tahu cara dapetinnya gimana. Tapi ya udah kalau gitu kita coba cari aja kali ya. Oke, ini udah lumayan lama gue mencari tapi gue nggak melihat ada tanda-tanda sniffer. Yang gue lihat malah sapi ini coy. Enggak, masalah gue juga bingung ini sniffer nyari di mana ya? Di laut kah atau di pantai kah? Coba kita cari di tempat yang lain lah ya. Oke, ini gue juga udah keliling-keliling di padang pasir tapi gue nggak ngelihat ada hewan yang namanya sniffer bro. Ini hewan ini sebenarnya muncul di mana dah? Oke, kayaknya gue harus menggunakan jurus andalan gue guys, yaitu menggunakan YouTube no Jutsu. Searching di YouTube dulu. Oke, gue udah tahu guys caranya gimana ya. Oke, jadi pertama-tama kita harus membuat brush dulu, atau bahasa Indonesia apa ya brush ya? Udah gak usah nanya-nanya lagi. Gua capek ditanyain mulu. Dasar YouTuber tidak berguna. Nah, kemudian kita bakalan mencari di dalam laut pasir yang bisa kita gali dan langsung kita bakalan mendapatkan telur si sniffer itu. Oke, kemudian kita bakalan mendapatkannya di dalam bangunan-bangunan yang ada di bawah laut kayak gini guys. Dan ini kenapa banyak begal dah? Oh my god. Nah, ini pasir yang kayak gini nih, pasir yang kayak bentuknya tuh agak beda sama pasir pada umumnya. Nah, itu kita bisa pakai brush agar kita mendapatkan telur sniffer guys. Ada nggak bisa napas. Nah, kayak gini cara brushnya guys. Let's go. Apa itu cok? Oh, warnanya kuning dah. Perasaan telur sniffer warnanya kuning dah. Oh, ternyata tuh kita nggak cuma bisa dapat telur sniffer, tapi kita juga bisa dapat hal yang lain guys. Ini gue malah dapat gold nugget cok. Buat apaan ini woi? Oke, yang penting kita udah tahu cara mendapatkannya guys. Mungkin kita bakalan coba untuk mencari lagi sampai mendapatkan telur sniffer guys ya. Susah guys. Oke, dan akhirnya guys setelah gue mencoba berkali-kali, akhirnya kita mendapatkan juga sniffer egg. Tapi sebelum kita menaruh sniffer egg ini atau kita menghidupkan si sniffer egg ini, jadi gue gak bakalan naruh dulu karena ini bahaya guys. Jadi mungkin gue bakalan bikin kandangnya dulu sebelum gue naruh si sniffer egg ini. Karena gue takut kalau gue taruh dan gue belum bikin kandangnya ini kabur-kabur cok. Oke, jadi rencananya untuk kandang sniffer ini gue bakalan bikin kayak kotak kayak gini aja. Oke, seperti ini, tapi ini kayaknya juga masih kurang ya. Ini masih kelihatan buruk coy. Bentar guys. Oke, ini udah lumayan bagus guys, tapi gue di sini masih merasa kurang karena ini tanahnya benar-benar kosong. Jadi kayaknya gue perlu menambahkan sesuatu ke dalam tanah yang ada di sini. Cerepet, bahkan airnya lagi. Oke, berarti kalau gitu langsung aja kita taruh sniffer di sini. Oke, ini terus gue berapa lama harus nunggu sampai si sniffer ini keluar dah. Oke, kalau gitu kita bakalan tungguin sampai telur sniffernya jadi sniffer. Telur sniffer gue atas, gue nggak tahu aja nih kalau. Oke, ini cukup lama. Coba kita lihat apakah udah ada sniffernya guys. Dan oke, telurnya kemana ya? Pasti ini telurnya gue taruh. Oh my god, ini dia sniffernya cuy. Let's go. Oke, ternyata sniffernya sudah menetas ya guys. Dan kenapa suaranya kayak gitu? Udah kalian dengerin dah. Oke, tapi sebelumnya kita bisa namain sniffer kita sebagai badak darah. Oke, berarti sniffer udah selesai. Mungkin kita bisa melanjutkan ke hewan yang terakhir, yaitu hewan misterius guys. Oke, hewan misterius ini adalah hewan-hewan yang gak bakalan pernah ditemukan oleh YouTuber Minecraft manapun. Karena emang hewan-hewan ini itu gak pernah diciptakan sama Mojang guys. Tapi tenang aja guys, karena gue bakalan tetap bikin hewan itu di dalam kebun binatang kita teman-teman. Dan karena hewan misterius kita itu ada 3, jadi gue memutuskan untuk membuat kandang mereka terlebih dahulu. Sekarang langsung aja kita mulai untuk membuat hewan misterius ya guys. Ya, hewan misterius yang pertama itu adalah hewan buaya teman-teman. Jadi langsung aja kita mulai untuk membuat hewan buaya. Oke, ini udah jadi buaya teman-teman. Dan ini lumayan mirip ya, tapi buayanya kegedean ya kayaknya. Tapi gak apa-apa guys ya, udah yang penting mirip kayak yang ada di kebun binatang di dunia nyata. Oke, kalau gitu berarti buaya sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan ke hewan yang kedua atau hewan misterius yang kedua. Dan hewannya itu adalah jerapah. Dan jerapah ini sempat gue rekam waktu gue ke kebun binatang di dunia nyata, dengan tujuan biar gue bisa membuatnya semirip mungkin. Dan hewan yang terakhir ini adalah hewan yang susah dari yang paling susah, karena emang hewan ini sudah punah dan ukurannya yang cukup besar. Dan setelah hewan misterius sudah selesai, langsung aja gue melanjutkan untuk mendekorasi kebun binatang kita. Dan itulah cara gue membuat kebun binatang yang berisi semua hewan yang ada di Minecraft dan juga hewan misterius. Yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa subscribe. Tolong NPC 707 Lego nonton Marvel ini adalah tema yang please. menghadirkan Dadah.